Halo semuanya, di video kali ini saya Karen Gabriela Bu Iswarin akan mengkaji mengenai permasalahan ekonomi bisnis yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia. Dan ternyata permasalahan ini cukup menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, terkhususnya untuk generasi muda. Dan setelah membahas permasalahannya, saya sebagai anak muda Kristen akan memberikan pandangan iman Kristen untuk menanggapi permasalahan tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di zaman sekarang, masyarakat akan sangat memperhatikan bagaimana penampilannya. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjang penampilan yang baik adalah dengan melakukan perawatan, atau di zaman sekarang lebih dikenal dengan kata penggunaan skincare. Kata skincare sudah pasti tidak asing lagi di zaman sekarang. Namun sebagai informasi saja, skincare adalah rangkaian produk atau teknik perawatan kulit yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan juga penampilan kulit. Dalam bisnis skincare, salah satu cara yang kerap dilakukan produsen untuk menarik minat konsumen adalah dengan menyatakan sejumlah klaim. Jadi apa itu klaim? Dirujuk dari KBBI, klaim merupakan pernyataan tentang suatu kebenaran ataupun fakta. Contohnya seperti sebuah brand mengklaim memiliki produk serum yang mengandung 5% niacinamide yang bertujuan untuk mencerahkan kulit kusam. Atau contoh lainnya seperti sebuah moisturizer diklaim dapat memperbaiki skin barrier dengan pemakaian yang teratur. Penyampaian klaim seperti itu sebenarnya sah-sah saja dan tidak dilarang. Tujuan dari penyampaian klaim adalah selain untuk meyakinkan konsumen, informasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat mengetahui produk skincare apa yang sesuai dengan tipe kulitnya. Nah, masalah ekonomi bisnis yang menjadi topik inti kita di video kali ini adalah tentang penjualan skincare yang overclaim. Kata overclaim berasal dari bahasa Inggris yang artinya klaim berlebihan. Jadi dapat disimpulkan, skincare yang overclaim adalah skincare yang memiliki klaim-klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tujuan dari menyatakan klaim berlebihan ini adalah untuk meyakinkan konsumen agar konsumen dapat tergiur untuk mencobai produknya. Dan contoh overclaim seperti salah satu produk skincare mengklaim bahwa memiliki produk serum yang dapat mencerahkan kulit karena memiliki kandungan 5% niacinamide, padahal kenyataannya hanya mengandung 2% niacinamide. Sebagai informasi, semakin tingginya jumlah persentase bahan aktif di dalam suatu produk skincare, artinya khasiatnya akan terasa lebih cepat. Itulah mengapa beberapa brand nekat melakukan overclaim agar masyarakat tergiur untuk mencobai produknya. Menggunakan skincare yang overclaim dapat menimbulkan beberapa risiko. Seperti yang pertama yaitu risiko kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena produk skincare yang overclaim seringkali mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan alergi maupun iritasi pada kulit. Dan yang kedua yaitu kerugian finansial. Hal ini bisa disebabkan karena konsumen sudah mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar, namun ternyata tidak mendapatkan manfaat atau khasiat sesuai klaim ataupun harapan daripada konsumen. Risiko yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan. Hal ini bisa terjadi karena konsumen merasa ditipu sehingga kehilangan kepercayaan terhadap industri kosmetik secara umum. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai penjualan skincare yang overclaim yang menjadi salah satu masalah ekonomi bisnis di Indonesia. Dan selanjutnya, saya sebagai anak muda Kristen akan memberikan pandangan kekristenan untuk menanggapi permasalahan tersebut. Dalam iman Kristen, integritas adalah nilai yang sangat penting. Firman Tuhan mengajarkan untuk tetap berlaku jujur dan kasih kepada sesama, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Dan terdapat beberapa pandangan iman Kristen untuk menanggapi permasalahan ini. Yang pertama, harus tetap menjunjung kebenaran. Firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 25 mengingatkan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain." Overclaim adalah bentuk kebohongan yang melanggar prinsip ini. Yang kedua, mengasihi sesama. Pada Markus 12 ayat 31 menyebutkan untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pelaku bisnis yang memanipulasi atau merugikan konsumen bertindak bertentangan dengan kasih. Yang ketiga, keadilan dan kejujuran dalam bisnis.
Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Ini menunjukkan bahwa bisnis yang jujur dan adil adalah bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Kristen memandang bahwa kita adalah pelayan Allah yang dipanggil untuk menjaga ciptaannya. Ini berarti tanggung jawab untuk memastikan produk yang aman bagi manusia dan lingkungan. Sebagai umat Kristen, kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, seperti pada Matius 5 ayat 13-16. Termasuk dalam mengadvokasi praktik yang jujur, etis, dan penuh kasih dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis. Demikianlah kajian mengenai penjualan skincare yang overclaim yang menjadi salah satu masalah ekonomi bisnis di Indonesia dan bagaimana pandangan Kristen untuk menanggapi permasalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.